CEO cantik menikahi kurir miskin? Siapa sangka identitas aslinya mengejutkan. Apakah ia tahu siapa pria itu sebenarnya? Atau ada alasan lain di balik keputusannya yang mengejutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu. Lampu-lampu jalan yang temaram memantulkan cahaya di atas aspal yang basah. Seorang pria dengan jaket lusuh menepikan motornya di depan sebuah gedung pencakar langit yang megah, Wijaya Tower. Pria itu, Raka Saputra, seorang kurir pengantar paket, menundukkan kepala, memastikan paket yang harus ia antarkan tetap kering. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia melangkah masuk ke dalam lobi gedung. Seorang resepsionis menatapnya sekilas, lalu berkata dengan nada datar, "Keperluan, Mas." Raka menghela napas, mengulurkan paket yang ia bawa. "Saya mau antar paket untuk Bu Adinda Wijaya." Resepsionis itu tampak terkejut, lalu meneliti paket di tangannya. "Sebentar ya, saya cek dulu." Tak sampai 2 menit, seorang wanita dengan setelan kerja rapi turun dari lift. Langkahnya tegas, wajahnya tajam, dan auranya memancarkan wibawa. Dialah Adinda Wijaya, CEO Wijaya Corp, salah satu perusahaan properti terbesar di Bandung. Raka berdiri kaku. Ia tahu siapa wanita ini. Nama Adinda sering muncul di berita ekonomi, dikenal sebagai pebisnis muda yang sukses dan tak mudah didekati. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan, bukan karena statusnya, tapi karena ini pertama kalinya Raka melihatnya dari dekat. Adinda berhenti tepat di depannya. Mata mereka bertemu. Raka bisa melihat ekspresi dingin wanita itu, seolah tak pernah tersentuh oleh emosi. "Paket untuk saya?" tanyanya singkat. Raka menunduk sopan dan menyerahkan paket itu. "Iya, Bu." Adinda mengambilnya, lalu mengamati Raka sejenak. Ia tampak ragu sebelum akhirnya berkata, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Raka tercekat. Seketika hatinya berdegup kencang. Tentu saja mereka pernah bertemu. Hanya saja, Adinda tak mungkin mengenalinya dalam keadaan seperti ini. Dulu, ia bukan sekadar seorang kurir. Ia adalah miliarder yang namanya sempat menggemparkan dunia bisnis. Namun, tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya sekarang. Setelah menyerahkan paketnya, Raka buru-buru menunduk dan berbalik menuju pintu keluar. Hatinya masih berdegup kencang. Ia tak menyangka Adinda menatapnya seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah dia mengenaliku? Tidak mungkin. Dulu, sebelum hidupnya berubah drastis, ia dikenal sebagai Raka Adinata, seorang miliarder muda yang membangun kerajaan bisnis teknologi. Namun, karena sebuah tragedi, semuanya runtuh. Ia kehilangan segalanya, perusahaannya, reputasinya, bahkan kepercayaannya pada dunia bisnis. Kini, ia hidup sebagai Raka Saputra, seorang kurir yang menjalani hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Bandung. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dan ia ingin tetap seperti itu. Saat Raka keluar dari gedung Wijaya Tower, hujan masih turun deras. Ia menarik napas panjang sebelum menaiki motornya yang sudah tua dan ringkih. Di lampu merah, pikirannya kembali ke masa lalu saat ia masih menjadi seorang pria yang dihormati dan disegani. 3 tahun lalu, Raka Adinata adalah pemilik perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Ia memiliki segalanya, harta, kekuasaan, dan pengaruh. Namun, dalam semalam, ia kehilangan semuanya akibat pengkhianatan seseorang yang sangat ia percaya. Sebuah skandal besar yang direkayasa menyebabkan saham perusahaannya anjlok. Ia dituduh melakukan kecurangan finansial. Meski sebenarnya ia difitnah, semua asetnya dibekukan.
dan ia harus menghadapi gugatan hukum yang panjang. Tak ada satupun rekan bisnis yang mau membelanya. Saat itu, satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah menghilang. Ia mengganti identitasnya, menjauh dari dunia bisnis, dan memilih menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Menjadi kurir adalah pilihannya untuk tetap hidup tanpa menarik perhatian siapapun. Namun, malam ini, pertemuannya dengan Adinda membuat hatinya bergetar. Apakah ini pertanda masa lalunya akan kembali menghantuinya? Pagi itu, matahari mulai menghangatkan kota Bandung setelah hujan deras semalam. Raka duduk di teras kontrakannya yang kecil, menyeruput kopi hitam murah, sambil memikirkan kejadian tadi malam. Apa maksud pertanyaan Adinda? Apa dia benar-benar merasa mengenalku? Atau itu hanya kebetulan? Raka menggelengkan kepala. Ia harus berhenti memikirkan hal itu. Hidupnya sekarang sederhana, jauh dari dunia bisnis dan orang-orang yang penuh kepalsuan. Ia hanya perlu menjalani harinya sebagai kurir seperti biasa. Namun, tanpa ia sadari, hidupnya akan berubah mulai hari ini. Di kantor Wijaya Corp, Adinda duduk di kursinya, memandangi jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Bandung dari lantai ke-20. Firasatnya masih mengganggu. Siapa pria itu? Bukan sekali ini ia bertemu kurir pengantar paket. Tapi ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya merasa familiar. Tatapan matanya, ekspresi wajahnya, ada sesuatu yang mengingatkannya pada seseorang. Bu Adinda, suara sekretarisnya, Rina, membuyarkan lamunannya. Ya, ada yang ingin bertemu dengan ibu, katanya dari bagian logistik. Adinda mengerutkan kening. Suruh masuk. Seorang pria berjas rapi masuk dengan senyum sopan. Selamat pagi Bu Adinda. Saya Bayu dari PT Bintang Express. Kami ingin membahas kerjasama pengiriman barang untuk proyek properti terbaru perusahaan Anda. Adinda mengangguk. Lalu ingat sesuatu. Apakah kurir yang mengantar paket tadi malam bagian dari perusahaan Anda? Bayu tampak ragu sejenak. Kurir kami, Bu? Saya kurang tahu pasti. Kami punya banyak tenaga lepas. Adinda menghela napas. Baiklah, lanjutkan pembahasannya. Namun, pikirannya tetap tertuju pada pria berjaket lusuh itu. Aku harus mencari tahu siapa dia. Sore itu, Raka baru saja selesai mengantar paket terakhirnya di kawasan Dago. Ia bersiap pulang ketika tiba-tiba motornya disalip oleh sebuah mobil hitam mewah. Mobil itu berhenti tepat di depannya, memaksanya mengerem mendadak. Kaca jendela mobil perlahan turun, dan wajah seseorang yang tak asing. Adinda Wijaya. Raka tercekat. Kenapa wanita ini ada di sini? Mas, Raka kan? Suara Adinda terdengar tegas namun lembut. Raka menelan ludah. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Adinda menatapnya sejenak, lalu berkata, Aku ingin berbicara denganmu. Bisa kita bicara sebentar? Jantung Raka berdegup kencang. Kenapa seorang CEO besar ingin bicara dengannya? Dan yang lebih penting, apakah ini saatnya rahasianya mulai terungkap? Sore di Bandung terasa sejuk setelah hujan. Raka masih duduk di atas motornya, memandangi Adinda yang menunggu jawaban. Apa maksud ibu ingin bicara dengan saya? Raka berusaha terdengar tenang, meski hatinya berdebar. Adinda menatapnya dalam. Aku merasa pernah mengenalmu. Jantung Raka semakin berdegup. Ia tidak boleh menunjukkan kepanikan. Saya rasa ibu salah orang. Saya cuma kurir biasa. Adinda tersenyum tipis. Mungkin, tapi kalau kau tidak keberatan, ikut aku sebentar. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Raka ragu, namun menolak terlalu keras justru bisa menimbulkan kecurigaan. Baik, Bu, tapi hanya sebentar. Di sebuah kafe di Dago, mereka duduk berhadapan di meja dekat jendela. Raka merasa tak nyaman duduk di tempat mewah seperti ini dengan jaket lusuhnya. Adinda mengamati pria di depannya dengan seksama. Sikapnya tenang,
tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata tajamnya. Jadi, sudah berapa lama kau jadi kurir? Tanya Adinda. Baru beberapa tahun, jawab Raka singkat. Dulu sebelum jadi kurir, kau kerja di mana? Raka menelan ludah. Saya sempat kerja serabutan. Adinda tersenyum. Menarik. Dengan cara bicaramu, aku rasa kau bukan orang sembarangan. Raka menggenggam gelas kopinya erat. Wanita ini terlalu jeli. Adinda lalu bersandar. Aku hanya penasaran, tapi kalau kau tak ingin bicara, aku tak akan memaksa. Raka mengangguk, berharap percakapan ini segera berakhir. Namun, tiba-tiba Adinda berkata, apa kau tahu, dulu ada seorang pria bernama Raka Adinata. Ia seorang pengusaha muda yang tiba-tiba menghilang setelah skandal besar. Raka membeku. Ia tidak menyangka Adinda akan menyebutkan namanya yang dulu. Adinda mengamati reaksinya, lalu tersenyum. Kau mirip dengannya. Raka mencoba tetap tenang. Saya tidak kenal orang itu. Adinda hanya tersenyum samar. Mungkin memang kebetulan. Atau mungkin tidak. Malam itu, saat Adinda pulang ke apartemennya, ia membuka laptop dan mencari berita lama tentang Raha Adinata. Sebuah artikel dari 3 tahun lalu muncul di layar. Skandal besar, pengusaha muda Raka Adinata terlibat kecurangan finansial. Ia membaca ulang berita itu, lalu menatap foto Raka. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang mirip dengan Raka, si kurir yang baru ditemuinya. Tapi, apa mungkin dia orang yang sama? Gumam Adinda. Di sisi lain, Raka berbaring di kasurnya yang tipis di kontrakan kecilnya. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Jika Adinda terus mencari tahu, apa ia akan menemukan kebenaran? 2 hari setelah pertemuan di kafe, Raka kembali menjalani rutinitasnya sebagai kurir. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari Adinda. Kenapa dia begitu tertarik padaku? Raka sadar. Semakin lama ia berada di dekat Adinda, semakin besar risikonya ketahuan. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Sore itu, saat ia baru selesai mengantar paket ke sebuah ruko di Jalan Braga, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Halo? Raka? Raka mengenali suara itu seketika. Adinda. Ya, Bu. Aku ingin bertemu lagi. Ada yang ingin kutanyakan. Raka diam sejenak. Ia ingin menolak. Tapi entah kenapa, bibirnya malah berkata, "Di mana?" Di restoran Prancis mewah, Jalan Riau. Raka merasa canggung, duduk di kursi empuk restoran ini. Dengan jaket dan celana jeans lusuhnya, ia sangat kontras dengan para tamu lain yang berpakaian rapi. Adinda datang dengan gaun hitam elegan. Ia duduk di hadapan Raka dengan senyum misterius. Kau tampak tegang, kata Adinda, menuangkan anggur putih ke gelasnya. Raka berdeham. Saya hanya tidak biasa di tempat seperti ini. Adinda menatapnya. Kau tahu, aku semakin yakin, kau bukan sekadar kurir biasa. Raka mengangkat alis. Kenapa ibu berpikir begitu? Adinda bersandar. Bahasamu, cara dudukmu, caramu menjawab pertanyaan. Kau bukan orang sembarangan, Raka. Raka meneguk air putihnya untuk menyembunyikan kegugupan. Wanita ini benar-benar tajam. Apa tujuan ibu sebenarnya? Tanya Raka akhirnya. Adinda tersenyum. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Raka terdiam. Ini pertama kalinya seseorang yang berasal dari dunia bisnis tertarik padanya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Apa yang sebenarnya diinginkan Adinda? Hari-hari berikutnya, Adinda semakin sering menghubungi Raka. Kadang untuk makan malam, kadang sekadar berbincang di kafe. Raka awalnya ingin menjauh, tapi ia tidak bisa menolak. Adinda bukan sekadar penasaran. Ia tampak benar-benar menikmati waktu bersamanya. Suatu malam, saat mereka duduk di sebuah rooftop restoran, Adinda menatap bintang-bintang di langit Bandung dan berkata, "Aku lelah." Raka menoleh. "Kenapa?"
Dunia bisnis melelahkan. Semua orang yang mendekat padaku punya maksud tertentu. Tapi denganmu, aku merasa berbeda. Kau tidak peduli siapa aku. Raka menatap mata Adinda yang biasanya dingin, kini terlihat rapuh. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata itu. Ia ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum sempat berbicara, Adinda menoleh dan tersenyum. Raka, kalau aku bilang aku ingin menikah denganmu, bagaimana? Raka membeku. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Adinda. Tapi, apa yang sebenarnya diinginkan wanita ini? Dan yang lebih penting, apa yang harus ia lakukan sekarang? Udara dingin menyelimuti rooftop restoran itu. Raka masih terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Adinda Wijaya, CEO muda yang tak tersentuh, baru saja mengatakan ingin menikah dengannya. Adinda menatap Raka dengan tenang, tapi ada sedikit rasa gugup dalam matanya. Seakan ia sendiri tak percaya dengan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Kenapa? Saya? Tanya Raka akhirnya. Adinda tersenyum tipis. Kenapa tidak? Raka menghela napas. Ibu bercanda kan? Apa aku terlihat sedang bercanda? Raka menunduk. Saya hanya kurir biasa. Sementara ibu, Adinda mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. Aku tidak peduli kau siapa atau apa pekerjaanmu. Aku hanya merasa nyaman bersamamu. Raka semakin bingung. Ia tidak bisa menerima ini. Bagaimana jika Adinda tahu siapa dia sebenarnya? Bagaimana jika rahasianya terbongkar? Namun, sebelum ia bisa menolak, Adinda berkata, "Aku tidak minta jawaban sekarang, tapi pikirkanlah." Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipisnya, memandangi langit-langit kontrakan. Kenapa Adinda memilihnya? Apakah dia benar-benar tulus? Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia juga mulai menyukai Adinda. Wanita itu berbeda dari yang ia kira di balik sikap dinginnya. Ada seseorang yang kesepian dan lelah dengan dunia penuh kepalsuan. Tapi tetap saja, bagaimana jika ia tahu kebenaran? Jika Adinda tahu bahwa ia adalah Raha Adinata, pria yang dulu menjadi miliarder sebelum dihancurkan oleh pengkhianatan, apakah perasaannya masih akan sama? Di kantor Wijaya Corp, Adinda duduk di ruangannya, menatap layar laptop. Ia mencari berita lama tentang Raha Adinata lagi. Ada satu hal yang mengganggunya. Raka dan Raka, apakah mereka benar-benar orang yang sama? Adinda menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Jika memang benar, kenapa pria itu hidup sebagai kurir? Namun, firasatnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Adinda mengambil ponselnya dan mengetik pesan. Raka, bisa bertemu malam ini? Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Adinda mengaduk kopinya perlahan. Aku tahu, aku tiba-tiba berkata ingin menikah denganmu. Mungkin terdengar gila. Raka tersenyum kecil. Sedikit. Adinda tertawa pelan, tapi aku serius. Raka menatapnya. Kenapa? Adinda menaruh sendoknya. Karena aku lelah dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena uang dan statusku. Aku ingin seseorang yang jujur. Raka menunduk. Ironis. Justru dia yang menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Adinda melanjutkan. Tapi aku masih merasa kau menyembunyikan sesuatu. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa kau bukan hanya seorang kurir biasa. Raka tersenyum tipis. Mungkin hanya firasat. Adinda menatapnya dalam. Atau mungkin kau memang seseorang yang sedang bersembunyi. Suasana menjadi hening. Apakah ini saatnya Raka mengaku? Ataukah ia harus tetap menyembunyikan kebenaran? Udara dingin menyelimuti kafe kecil itu. Raka menatap mata Adinda yang seakan ingin menembus pertahanannya. Mungkin kau memang seseorang yang sedang bersembunyi. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka. Jika ia mengaku, segalanya bisa berubah. Tapi jika ia tetap menyembunyikan identitasnya,
Hubungan ini mungkin akan terus dipenuhi kebohongan. Ia menarik napas dalam. Adinda, saya hanya orang biasa. Jika saya punya sesuatu untuk disembunyikan, saya pasti sudah mengatakannya. Adinda menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. Baiklah, aku tidak akan memaksamu bicara. Tapi firasatku jarang salah. Raka hanya diam. Dan satu hal lagi. Lanjut Adinda. Aku tidak main-main soal pernikahan itu. Aku ingin kau benar-benar mempertimbangkannya. Raka menelan ludah. Kenapa saya? Adinda tersenyum, lalu berdiri. Pikirkan sendiri. Wanita itu lalu melangkah pergi, meninggalkan Raka dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Malam itu, Raka duduk di dalam kontrakannya yang sempit. Ia membuka laci kecil di bawah tempat tidurnya dan mengeluarkan sebuah benda kartu identitas lama atas nama Raka Adinata. 3 tahun lalu, ia memiliki segalanya. Sekarang, ia hanya seorang kurir miskin. Tapi yang membuatnya paling bingung adalah Adinda tidak peduli siapa dia. Wanita itu bukan tertarik pada uang atau statusnya, melainkan pada dirinya sebagai Raka. Namun, apakah ia bisa memulai sesuatu tanpa mengungkap kebenaran? Beberapa hari kemudian, Adinda mengundang Raka ke sebuah pesta perusahaan di sebuah hotel mewah di Bandung. Awalnya, Raka menolak, tapi Adinda berkata, "Aku ingin kau datang sebagai temanku." Itu saja. Akhirnya, dengan setelan sederhana, Raka datang ke pesta itu. Ia merasa canggung di antara para pebisnis dan tamu elit. Tapi yang lebih mengejutkan, ia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Pria yang dulu menghancurkan hidupnya. Raymond Pratama, orang yang mengkhianatinya 3 tahun lalu. Raka mengepalkan tangan. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pria itu lagi. Dan yang lebih mengejutkan, Raymond sedang berbicara dengan Adinda. Apakah Raymond juga sedang mengincar wanita itu? Jantung Raka berdegup kencang saat melihat Raymond berbicara dengan Adinda. Ia tidak bisa lupa bagaimana pria itu menghancurkan hidupnya. 3 tahun lalu, Raymond adalah rekan bisnisnya, tapi di balik senyum ramahnya, ia menikam dari belakang, menjebaknya dalam skandal yang membuatnya kehilangan segalanya. Dan sekarang, pria itu berdiri di sana tertawa bersama Adinda. Raka mengepalkan tangan. Ia ingin mendekat, ingin mengatakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Aku bukan Raka Adinata lagi. Aku hanya seorang kurir. Tapi Raymond tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Tatapan pria itu berubah. Sejenak, ia terlihat terkejut seperti melihat hantu dari masa lalu. Namun, Raymond segera menguasai dirinya. Ia tersenyum tipis dan berjalan mendekati Raka. Kurasa aku mengenalmu, katanya dengan nada sinis. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Raka tetap tenang. Kurasa tidak. Raymond menyipitkan mata, lalu tertawa pelan. Mungkin aku salah, tapi tatapan Raymond menunjukkan sesuatu yang lain. Ia tahu, dan sekarang Raka sadar Raymond mungkin akan mencoba sesuatu. Setelah pesta, Adinda berjalan bersama Raka menuju parkiran. Apa kau mengenal Raymond? Tanya Adinda tiba-tiba. Raka terdiam sesaat. Kenapa tanya begitu? Adinda menghela napas. Aku tidak tahu. Saat dia melihatmu tadi, ekspresinya aneh. Raka mencoba tersenyum. Mungkin dia salah orang. Adinda menatapnya curiga. Aku semakin yakin kau menyembunyikan sesuatu. Sebelum Raka bisa menjawab, ponsel Adinda berbunyi. Ia melihat layar, lalu mengerutkan kening. Raymond, gumamnya. Ia mengangkat telepon itu. Ya, suara Raymond terdengar dari seberang. Adinda, hati-hati dengan pria yang bersamamu. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Adinda terkejut. Apa maksudmu? Raymond tertawa kecil. Tanyakan saja padanya. Panggilan terputus. Adinda menatap Raka dengan mata penuh pertanyaan. Raka, siapa kau sebenarnya? Raka tahu, ia tidak bisa terus berbohong. Ia menatap Adinda dalam-dalam, lalu berkata,
Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Adinda menahan napas. Aku adalah Raha Adinata. Suasana menjadi sunyi. Adinda terkejut. Nama itu, nama yang ia curigai sejak awal, tapi tidak pernah benar-benar yakin. Jadi, kau adalah Raka, pengusaha muda yang menghilang 3 tahun lalu? Raka mengangguk. Raymond menghancurkan hidupku. Ia menjebakku dalam skandal yang membuatku kehilangan segalanya. Adinda masih sulit mencerna ini. Tapi, kenapa kau tidak mencoba membersihkan namamu? Raka tersenyum pahit. Dunia bisnis tidak seadil yang kau kira. Saat seseorang dijatuhkan, tidak mudah untuk bangkit kembali. Adinda menatapnya dalam-dalam. Ia bisa melihat kesedihan di mata pria itu. Tapi di balik kesedihan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Ia menarik napas dalam. Jadi, apa rencanamu sekarang? Raka menatapnya. Aku tidak tahu. Adinda tersenyum tipis. Kalau begitu, bagaimana kalau kita jatuhkan Raymond bersama? Raka menatapnya. Terkejut. Adinda melipat tangan di dadanya. Aku tidak suka orang seperti dia. Jika dia benar-benar menjebakmu, maka dia harus menerima akibatnya. Raka tidak bisa berkata-kata. Wanita ini benar-benar berbeda dari yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya, setelah 3 tahun, ia merasa tidak sendirian. Adinda dan Raka duduk di ruang kerja Adinda di kantor Wijaya Corp. Malam sudah larut, tapi mereka masih berdiskusi. Aku sudah menyelidiki Raymond, kata Adinda. Perusahaannya, Pratama Group, terlihat sukses di luar. Tapi laporan keuangannya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa transaksi mencurigakan. Raka menyimak dengan serius. Dia selalu licik. Aku yakin dia punya banyak cara untuk menutupi kejahatannya. Adinda tersenyum tipis. Tapi tidak ada yang sempurna dalam menyembunyikan kebusukan. Mereka mulai menyusun rencana. Raka akan mendekati beberapa mantan karyawannya yang dulu dipecat karena tidak sejalan dengan Raymond. Sementara itu, Adinda akan menggunakan koneksinya untuk menggali lebih dalam soal keuangan Pratama Group. Mereka tahu, ini bukan tugas mudah, tapi kali ini, mereka tidak akan membiarkan Raymond menang. Seminggu kemudian, Raka mendapatkan informasi penting. Beberapa mantan karyawan Pratama Group mengaku bahwa Raymond melakukan korupsi besar-besaran. Uang yang seharusnya digunakan untuk proyek, dialihkan ke rekening pribadinya. Adinda segera menghubungi seorang jurnalis terpercaya. Aku punya skandal besar yang bisa mengguncang dunia bisnis, katanya. 2 hari kemudian, berita itu meledak. CEO Pratama Group diduga melakukan penyelewengan dana. Raymond panik. Ia berusaha menutupi skandal itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin banyak bukti yang muncul. Dalam waktu 2 minggu, reputasi Raymond hancur. Para investor menarik diri. Saham perusahaannya anjlok dan pihak berwenang mulai menyelidiki kasusnya. Suatu malam, Raymond mendatangi Adinda di kantornya. Kau yang melakukan ini kan? Tanyanya marah. Adinda tersenyum santai. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Raymond menoleh ke Raka yang berdiri di sudut ruangan. Dan kau, aku sudah tahu. Kau tidak benar-benar mati. Raka melangkah maju. Aku memang tidak mati, tapi aku sudah belajar banyak dari kesalahanku. Hai Monge, Mendengus. Jangan kira kau sudah menang. Adinda menyilangkan tangan. Aku yakin polisi akan segera menangani kasusmu. Jadi, nikmati saja waktumu yang tersisa. Raymond tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pergi dengan wajah penuh amarah. Sadar bahwa ia sudah kalah. Beberapa minggu setelah kejatuhan Raymond, suasana di dunia bisnis berubah. Raka kini tidak perlu lagi bersembunyi. Adinda menatapnya dengan senyum kecil. Jadi, apa rencanamu sekarang? Raka berpikir sejenak. Aku ingin memulai bisnis lagi, tapi kali ini, aku ingin melakukan semuanya dengan lebih hati-hati. Adinda menatapnya dengan serius. Aku ingin jadi bagian dari rencana itu. Raka menoleh, terkejut. Maksudmu? Adinda tersenyum. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, Raka. Bukan karena siapa kau dulu,
tapi karena aku menyukai siapa dirimu sekarang. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kau yakin? Adinda mengangguk. Sangat yakin. Dan malam itu, di bawah langit Bandung yang berbintang, mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal baru. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.